Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial pengisian kuesioner asesmen tingkat kematangan manajemen risiko PJT 2 tingkat staff sampai dengan manajer. Nama disesuaikan dengan nama Bapak Ibu, divisi unit kerja, level jabatan, dan pertanyaannya, apakah saat ini Anda sedang bertugas sebagai risk officer pada unit kerja Anda sesuai dengan penugasan oleh risk owner ya, oleh GM atau kepala divisi sesuai dengan kondisi real. Jika ya tulis atau diklik ya, jika tidak dikliknya tidak. Terus pertanyaan, saya mengetahui kebijakan manajemen risiko yang berlaku di perusahaan. Saya rasa semua atau sebagian besar karyawan PJT 2 mengetahui kebijakan manajemen risiko yang berlaku di PJT 2 ya, itu terdapat dalam kebijakan manajemen risiko. Terdapat dalam pedoman manajemen risiko ya, yang baru saja ditandatangani oleh Dewas dan direksi. Nah, apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan manajemen risiko perusahaan? Kalau di sini saya menjawabnya tidak secara lengkap berdasarkan kata-kata yang ada di pedoman, kalimat yang ada di pedoman, tapi inti-intinya saja. Contohnya RKP berbasis resiko, risk based audit, budaya sadar resiko ya. Itu kan ada lima kebijakan, tapi jika menjawab 3 juga sudah kriterianya bagus. Selanjutnya, saya mengetahui selera risiko atau risk appetite perusahaan ini terdapat di prosedur manajemen risiko, saya pros 56 tentang pengelolaan risiko dan peluang perusahaan. Terus berikutnya, apa yang Anda ketahui mengenai selera risiko atau risk appetite perusahaan? Ini saya jawabnya singkat, tidak sesuai dengan kalimat yang tercantum di dalam prosedur, yaitu risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Tidak dapat diterima dalam artian perusahaan tidak melakukan pengendalian atau mitigasi risiko melalui RKP. Selanjutnya, saya mengetahui kewenangan dan tanggung jawab pemilik risiko di unit kerja saya. Jawabannya iya, kewenangan dan tanggung jawab pemilik risiko itu Pak GM dan Pak Kadip ya. Selanjutnya, apa saja kewenangan dan tanggung jawab kepala unit kerja Anda terkait dengan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, ya. Lalu ada rencana pengendalian mitigasi risiko, monitoring pengendalian risiko, melaporkan proses manajemen risiko menggunakan aplikasi SIMRIS. Selanjutnya, saya sadar akan berbagi risiko di unit kerja saya, ya. Sebutkan beberapa risiko yang Anda ketahui di unit kerja Anda. Ini tergantung dengan unit kerja Bapak Ibu ya. Kalau di sini di PKRSM contohnya misalkan KPI-nya PKRSM tidak tercapai atau risiko dicabutnya sertifikat ISO 9001 oleh lembaga sertifikasi ya. Kalau misalkan di wilayah 1 ya dikaitkan dengan risiko di wilayah 1 di PLTA dikaitkan dengan PLTA. Salah satu KPI saya sebagai pegawai adalah menurunkan risiko yang ada di unit kerja saya. Ya. Sebutkan contoh KPI Anda yang terkait upaya menurunkan risiko di unit kerja Anda. Misalkan sosialisasi prosedur yang mengatur proses bisnis perusahaan. Ini di bidang sistem manajemen. Di samping tugasnya menyusun prosedur ya, tapi juga harus mensosialisasikan prosedur tersebut. Contoh. Pertanyaan berikutnya, saya yakin bahwa rekan kerja saya juga sadar risiko. Jawabannya iya. Mengapa Anda yakin bahwa rekan kerja Anda memiliki kesadaran atas risiko? Karena risk owner nih, Pak GM, Pak Kepala Divisi selalu mengarahkan proses asesmen risiko itu ya di setiap unit kerjanya. Proses identifikasi, analisis, evaluasi risiko. Jadi bekerjanya secara tim, tidak individu, sehingga Bapak Ibu tahu bahwa rekan kerja kita juga melakukan proses manajemen risiko. Pertanyaan selanjutnya, perusahaan saya memiliki sistem informasi manajemen risiko. Jawabannya iya, ya SIMRIS ya, aplikasinya SIMRIS. Kedua, selanjutnya saya dapat menggunakan sistem informasi manajemen risiko. Iya. Kalau level manager sampai staff tuh bisa ya
pernah membuka aplikasi SimRisk tersebut dan mengoperasikannya. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari SimRisk? Kalau SimRisk itu kan media informasi ya, media informasi dan pelaporan proses manajemen risiko perusahaan. Berikutnya, saya pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko yang difasilitasi oleh perusahaan. Di sebagian besar karyawan PJT sudah melakukan pelatihan ya. Tapi bila belum melakukan pelatihan ya, mengikuti pelatihan, jawabnya tidak saja Bapak. Lalu program pelatihan manajemen risiko yang saya ikuti membuat saya belajar dari kasus nyata yang terjadi di unit kerja. Ya. Sebutkan contoh kasus nyata yang digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pelatihan yang Anda ikuti. Contohnya kalau di saya ini membuat aplikasi SimRisk yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk proses menilai kemungkinan dan dampak risiko serta merencanakan pengendalian mitigasi risiko. Contohnya kalau di saluran ya bagaimana proses merencanakan perbaikan saluran ya, penggantian spare part atau merencanakan PMC, itu bisa saya tergantung tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Lalu dalam program pelatihan manajemen risiko yang saya ikuti terdapat sesi berbagi pengalaman dari rekan kerja saya. Ya. Sebutkan contoh pengalaman yang rekan kerja Anda bagikan saat Anda mengikuti pelatihan manajemen risiko. Cara memitigasi risiko penyaluran air baku industri. Gitu ya. Misalkan yang di PLTA terkait PLTA, yang di bagian hukum terkait bagian hukum, yang di keuangan terkait dengan keuangan gitu. Sadar risiko menjadi budaya yang dicanangkan oleh perusahaan. Ya, karena apa? Karena di dalam IRM itu di roadmap-nya manajemen risiko perusahaan sudah dipadukan dengan budaya perusahaan atau tata nilai yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, itu akhlak ya. Berikutnya, budaya sadar risiko seperti apa yang dicanangkan oleh perusahaan. Implementasi manajemen risiko menjadi acuan dalam proses bisnis perusahaan. Menjadi kalau misalkan implementasi manajemen risiko itu menjadi kegiatan sehari-hari ya, maka implementasi manajemen risiko itu menjadi bagian budaya perusahaan. Sadar risiko menjadi budaya yang dicanangkan oleh perusahaan dan saya memahami bahwa budaya tersebut tercermin dalam budaya perusahaan akhlak, terutama terkait dengan budaya amanah. Nah, sebutkan contoh budaya sadar risiko yang Anda lakukan terkait dengan budaya amanah. Bekerja sesuai tanggung jawab untuk mencapai sasaran kerja atau KPI dengan merencanakan pengendalian risiko yang dapat menghambat sasaran kerja atau KPI. Intinya jika Anda bekerja sesuai dengan tugasnya berarti Anda amanah gitu aja. Sadar risiko menjadi budaya yang dicanangkan oleh perusahaan dan saya memahami budaya tersebut tercermin dalam budaya perusahaan akhlak, terutama terkait dengan budaya kompeten. Ya. Sebutkan contoh budaya sadar risiko yang Anda lakukan terkait dengan budaya kompeten. Merencanakan pengendalian mitigasi risiko sesuai dengan bidang tugasnya. Saya yakin bahwa posisi dari Bapak dan Ibu itu sesuai dengan kompetensi Bapak dan Ibu ya. Contohnya kalau di kami di PKRSM, kompetensinya apa? Kompetensinya di bidang manajemen risiko yaitu mengembangkan sistem manajemen risiko perusahaan atau membangun SimRisk gitu ya. Sadar risiko menjadi budaya yang dicanangkan oleh perusahaan dan saya memahami bahwa budaya tersebut tercermin dalam budaya perusahaan akhlak, terutama terkait budaya harmonis. Ya, kalau harmonis berarti kita dengan atasan atau dengan staf kita itu bekerja sama ya. Contohnya di sini bekerja sama dengan tim atau atasan dan staf untuk mencapai KPI perusahaan. Yang terkait dengan loyal itu juga jawabannya ya. Berikutnya, contoh budaya loyal terkait manajemen risiko bahwa selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari risk owner atau petunjuk dari GM dan Kadip untuk mencapai KPI perusahaan. Karena arahan dan petunjuk risk owner itu pasti tujuannya KPI perusahaan, mensejahterakan seluruh karyawan. Sadar risiko yang terkait dengan adaptif, ya. Contoh adaptif
selalu mengikuti perubahan terkait peraturan dan pengetahuan. Jika Bapak Ibu misalkan berupaya mengembangkan diri dengan cara mengikuti pelatihan ataupun dengan cara lain itu dapat berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Yang terkait dengan kolaboratif, jawabannya ya juga. Kalau kolaboratif, kalau di sini contohnya, kalau kami di PKRSM itu membangun enterprise risk management, sehingga sistem manajemen risiko tidak bersifat ini silo. Kalau silo itu bekerjanya sesuai dengan kepentingan unit kerjanya masing-masing gitu. Misalkan kalau PKRSM ya hanya untuk kepentingan PKRSM gitu ya. Misalkan Opsdal untuk kepentingan Opsdal. Ini tidak, kalau IRM itu sudah menyeluruh. Jadi kita melihatnya tujuannya ke KPI korporat. Ya, kolaboratif dalam hal tersebut ya. Misal kalau contohnya di PJT 2 di divisi lain, misalkan kolaboratif itu misalkan KPP membina dari unit-unit usaha, misalkan pariwisata, terus terkait dengan pendapatan ya, itu kolaboratif. Opsdal juga membina unit-unit wilayah 1, 2, 3, 4 dan PLTA, itu termasuk kolaboratif. Budaya saling menyalahkan tidak ada dalam perusahaan. Ya. Mengapa Anda yakin budaya saling menyalahkan tidak ada? Karena semua unit kerja selalu berkoordinasi dalam mencapai sasaran kerja atau KPI perusahaan. Jadi jika ada satu unit kerja tidak tercapai KPI-nya, maka divisi PKRSM selalu membinanya untuk bagaimana caranya KPI tersebut tercapai. Contoh berikut lagi, budaya tidak mau menerima masukan tidak ada dalam perusahaan. 7. Mengapa Anda yakin? Karena direksi selalu mengarahkan setiap risk owner nih, GM dan Kadip, agar menerima saran dan masukan agar tercapainya KPI perusahaan. Karena kenapa KPI perusahaan selalu disebut di sini? Karena tujuan dari implementasi manajemen risiko yaitu agar kepastian mencapai sasaran kerja atau KPI perusahaan. Pimpinan saya terlibat dalam proses manajemen risiko, tidak hanya di unit saya tapi juga di tingkat perusahaan. Ya, jawabannya ya. Kalau di PKRSM itu ya bahwa risk owner Pak Kadip ini berkontribusi dalam membangun infrastruktur manajemen risiko nih, pedomannya, prosedurnya, simrisnya, ini salah satu contohnya ya. Tapi masih banyak sebenarnya, tapi hanya untuk keperluan kuesioner ini asesmen cukup contoh satu saja. Pimpinan saya mengasuhi proses manajemen risiko di unit saya ya. Contohnya apa? Misalkan kalau di PKRSM itu kami itu selalu tepat waktu dalam melakukan proses penyusunan register risiko, monitoring pengendalian risiko ya. Nah, kalau misalkan di unit kerja Bapak Ibu sekalian, contohnya bisa dijadikan contoh ini juga ya. Bisa dijadikan contoh ataupun pelaporan-pelaporan yang lain. Anda setuju bahwa risiko selain berdampak negatif, risiko juga memiliki dampak positif? Ya. Nah, sebutkan contoh risiko yang memiliki dampak positif. Nah, ini saya contoh yang gampang tapi terkait dengan bidang tugas PJT 2. Kalau di wilayah 1 ya, contohnya di seksi saluran Taru Barat, seksi STB itu penjualan tanah boncos ya, atau hasil dari pengangkutan lumpur itu merupakan salah satu pengendalian atau mitigasi risiko yang dampaknya positif. Karena apa? Karena lumpurnya bisa dijual menjadi pendapatan lain-lain. Itu salah satu contoh dari peluang atau resiko positif. Tapi kalau misalkan tidak berhubungan dengan PJT, misalkan Anda membeli saham, itu merupakan resiko yang diinginkan juga. Gitu. Berikutnya, Anda setuju bahwa manajemen risiko merupakan tindakan bersifat preventif atau pencegahan? Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau di PLTA nih, penggantian spare part PLTA ya, untuk mencegah terjadinya gangguan distribusi listrik ke pelanggan. Contohnya lagi kalau wilayah 1 misalnya penggantian panel gitu ya, perbaikan panel bisa. Ataupun kalau di umum, divisi umum misalkan nih dipasang alarm anti kebakaran gitu ya. Kalau terjadi ada asap langsung bunyi sirinenya ya. Itu juga pencegahan juga. Menurut saya penerapan manajemen risiko yang efektif akan meningkatkan nilai organisasi sekaligus meningkatkan daya saing organisasi ini ya.
Contohnya di sini berikan contoh penerapan manajemen risiko yang efektif akan meningkatkan nilai organisasi sekaligus meningkatkan daya saing organisasi di tahun 2021. Ini contohnya perusahaan sudah menyusun roadmap manajemen risiko yang terdiri dari 1. Memperkuat infrastruktur manajemen risiko, 2. Meningkatkan kapasitas karyawan dalam bidang manajemen risiko, 3. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses bisnis perusahaan. Ya. Hasil dari penerapan manajemen risiko dari tahun 2016 membuktikan bahwa PJT 2 sudah mampu lebih unggul dari BUMN lain dalam penerapan manajemen risiko ya. Berikutnya, nah ini kerugian apa yang dikategorikan ke dalam kelompok besar di Perum Jasa Tirta 2, ini bisa dilihat di prosedur sebenarnya ya, di kriteria dampak. Kriteria dampak ini, kalau ini saya tanpa melihat prosedurnya ya, mudah-mudahan benar gitu ya. Isinya kecelakaan kerja yang berakibat cacat tetap, nah, dan memerlukan rawat inap di rumah sakit gitu ya. Tapi kalau misalkan jawaban yang kurang pasti bisa dilihat di prosedurnya. Lalu tujuan Perum Jasa Tirta 2 adalah ini yang kedua nih. Kalau menjadi perusahaan untuk pengelolaan terkemuka ini visi. Kalau tujuan yang pilihan kedua, turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan selanjutnya. Kalau sudah dijawab semua, kita kirim. Nah, kalau sudah ada ini berarti sudah selesai ya. Jika Bapak Ibu sudah berkontribusi atau sudah aktif menjawab kuesioner ini, kami dari divisi PKRSM mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan pengisian kuesioner ini nilai asesmen manajemen risiko PJT 2 tahun 2021 dapat lebih baik dari tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.